itu secara nasional maupun internasional. Jadi insya Allah pada semester ke-6 seluruh mahasiswa kami akan kita bekali dengan sertifikat keahlian di bidang material yang nantinya dan kita harapkan sebelum PPI atau magang industri seluruh mahasiswa sudah dapat sertifikat keahlian. Ini untuk sebagai wujud wujud concern kami untuk membentuk suatu professional engineer. Terlebih lagi untuk aktivitas pendidikan kita akan tentunya aktivitas pendidikan Polwan di sini di Polwan ada namanya kegiatan P2K, yaitu pelatihan produksi, konsultansi, dan rekayasa, di mana nantinya mahasiswa akan kita libatkan, karena kita institusi pendidikan, kita akan melibatkan mahasiswa dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Saya coba perkenalkan sedikit aktivitas pendidikan dan produksi kita ya. Jadi untuk barang yang kita punya atau produksi barang yang kita punya sebelumnya ada di KK Material atau di bawah jurusan Teknik Pengecoran Logam, kita punya yang namanya educational kit ya, terbentuk atau terdiri dari microstructure kit, kemudian hardness comparator dan modul, di mana microstructure kit ini memiliki beberapa sampel dari logam ya, dan bisa di-adjust kira-kira mau logam apa, dan ini dan di dalam microstructure kit kita juga masukkan ke buku ya, jadi buku penjelasan tentang microstructure tersebut, bagaimana analisa dari microstructure tersebut dan lain sebagainya, dan kita juga lengkapi dengan CD. Jadinya ini menjadi suatu praktis ya tersendiri ketika kita akan menggunakan untuk memperkenalkan metalografi untuk pendidikan metalografi baik di lingkungan institusi pendidikan maupun dalam industri. Kemudian kita punya produk yang bernilai jual ya, saya namakan di sini sebagai industrial product. Di sini ada juga kita join ya atau scope of work dengan teknik pengecoran logam, yaitu casting product tentunya. Ini salah satu tentang processing material. Kemudian kita juga pernah produksi mengenai powder dan bimetalik material dan lain sebagainya. Tentunya semua ini juga akan melibatkan aktivitas mahasiswa di dalamnya. Kemudian kita juga punya jasa material testing dan product testing. Kita bisa melakukan pengujian baik secara in-site maupun on-site. Terakhir kali kita melakukan pengujian di salah satu BUMN terkemuka dari bidang listrik. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa minggu yang lalu. Kita juga punya alat yang advance yang terbaru mengenai di material testing. Salah satunya juga yang ada di kita adalah produk dari Zwikov. Kemudian kita juga pernah berpengalaman ya di reverse engineering, di mana ini salah satu contoh reverse engineering yang pernah kita lakukan di PLTU Bukit Asam. Kita membuat coal grinding, ya, mendesain coal grinding dari bagaimana bentuk coal grinding lebih tepatnya, terus kemudian kita juga analisa bagaimana sih apa aja kegagalan yang pernah dilakukan, yang telah terjadi, baik itu dari plating corrosion dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berpengalaman dalam industrial problem solving. Di sini penganalisaan cacat suatu material. Yang saya tampilkan di sini adalah dari PT Sarpedo Dinamika Prima. Dan kesemuanya adalah melibatkan aktivitas mahasiswa, sehingga mahasiswa kita sarankan atau kita terjunkan langsung untuk bisa agar tidak kaget ketika nanti mereka atau sudah siap ketika nanti lulus dari Polman, sudah siap bersaing di dunia kerja. Kemudian kita ada jasa kita yang lain adalah development and modification of material. Kita berpengalaman untuk membentuk material baru yang kita namakan exothermic material, kemudian bimetal, dan yang terbaru sekarang adalah vibration damping material. Dan kita juga bisa atau mampu ya, kita juga masukkan dalam kurikulum perkuliahan kita mengenai material design, atau di sini kita based on beberapa software yaitu calculation of phase diagram dan lain sebagainya. Ini untuk development and modification of new material. Kemudian yang terakhir adalah kita juga menerima training dari beberapa industri yang ada selama ini. Jadi training tentang pengujian material, karakterisasi material dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas dari pendidikan kita di Polman Bandung, terutama di sini ada teknologi rekayasa material maju di bawah naungan jurusan teknik pengecoran logam. Baik, itu saja untuk sesi pertama, yaitu get to know mengenai TRMM. Sesi selanjutnya saya pasti sudah tidak sabar untuk ke sesi utama ya, karena pasti di sini
sudah penanti-nantikan dari narasumber hebat kita. Sesi pertama kita atau narasumber pertama kita yang akan mencoba memaparkan keilmuan beliau di sini adalah Pak Wiwi Purwadi. Pak Wiwi Purwadi di sini merupakan lulusan pertama dari D3 Polman Bandung yang saat itu bernama Politeknik Mekanik Swiss ITB. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas KH Duisburg, Germany, dan menyelesaikan program magister di Institut Teknologi Bandung. Dalam hal karakterisasi material tidak usah ditanya lagi, beliau merupakan dosen guide atau dosen senior sekali di bidang material, teknik pengecoran logam ya. Beliau pernah mendapatkan first winner of Indonesian Microstructure Competition di Institut Teknologi Bandung, dan juga yang tidak kalah bergengsi adalah pemenang dari International Metallography Contest yang diselenggarakan oleh ASM. ASM pasti yang bergelut di material sudah tahu, di United States of America. Beliau juga merupakan dosen pakar di beberapa politeknik negeri di Indonesia, dan tim reverse engineering, value analysis yang dimiliki Polman, konsultan juga, dan beliau juga merupakan reviewer penelitian dan mitra asesor dari BNSP. Topik untuk beliau kali ini adalah mengenai teknik pra-identifikasi atau identifikasi awal dalam analisa suatu struktur mikro di logam. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya langsung perkenankan Pak Wiwi untuk bisa memaparkan materinya. Kepada Pak Wiwi, waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya Mas Gita. Mangga. Apakah screen saya sudah tampil? Sudah Pak, sudah. Ya, baik. Rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini, dalam webinar ini, kami tidak akan mengulangi atau tidak akan sharing dari ilmu saja, sharing dari pengalaman yang kami dapatkan. Mungkin suara bisa agak lebih dikeraskan Pak Wiwi. Ya. Sudah oke? Agak kurang sedikit. Oke. Rekan-rekan semua, kita mulai dengan yang pertama, yaitu analisis struktur mikro. Yang ingin saya sampaikan di sini hanyalah teknik identifikasi awal. Jadi ini bersifat pra-identifikasi yang dilakukan sebelum kita melakukan pengamatan atau observasi mikrostruktur dengan metode mikroskop optik. Bahan-bahan yang didapatkan di sini dirangkum dari beberapa studi literatur maupun pengalaman empiris yang selama ini kami dapatkan. Saya skip yang ini. Nah, rekan-rekan semua, seperti kita lihat di sini, ini karena masih agak pagi ya, jadi saya tampilkan gambar yang menarik. Bagian kiri atas itu ada kerupuk. Yang satu kerupuknya bagus dan yang satu kerupuknya bantar. Kemudian bawahnya adalah bolu, yang satunya bagus, yang satunya bantar. Nah, seperti kedua analogi ini, sifat dari material itu sangat tergantung pada struktur pada bagian dalam. Jadi kalau kita lihat yang bantat, kerupuk bantat ini pasti agak keras, dengan kerupuk yang berkembang dengan baik. Begitu juga bolu yang bawah, bolu sebelah kanan yang bantat itu dia mempunyai tekstur, mempunyai sifat yang lebih keras dibandingkan dengan bolu sebelah kiri. Meskipun kadang materialnya sama, komposisinya sama, tetapi mungkin karena proses bisa terjadi hal yang berbeda. Dalam logam, sifat satu logam ini saya gambarkan dengan sebuah diagram yang berisi beberapa kurva. Bisa memperlihatkan perbedaan sifat-sifat material.
Ada yang mempunyai elongation panjang, ada yang mempunyai pendek. Begitu juga dengan kekuatan. Perbedaan sifat material ini dipengaruhi oleh struktur mikro. Pada bagian tengah atas kita lihat ada struktur mikro yang mempunyai matriks dasar Carnot sama dengan struktur mikro pada bagian tengah bawah. Tetapi pada bagian atas itu ada grafik. Ini menyebabkan satu perubahan besar. Sifat material menjadi sangat berbeda karena struktur mikronya juga berbeda. Kalau kita lihat di penampang patahan, sebelah kanan itu bersifat getas, kita bisa lihat. Permukaannya relatif rapat, tidak membentuk kode. Sedangkan pada bagian bawah, gambar tersebut terlihat bahwa ada necking, ada Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi struktur mikro lah yang berpengaruh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mempengaruhi struktur mikro tersebut? Kok bisa berbeda-beda? Mungkin saja yang pertama adalah komposisi kimia materialnya memang berbeda. Kalau kita lihat bolu yang sebelah kiri itu mempunyai kandungan telur yang cukup dibandingkan dengan bolu yang sebelah bawah, sehingga menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Kalau kita analogikan dengan itu, maka kita bisa lihat komposisi kimia dari logam akan mempengaruhi struktur mikro. Komposisi kimia yang sebelah kiri itu mempunyai kadar karbon yang besar karena dia masuk dalam high chromium gas ion. Sedangkan yang bagian kiri bawah itu kadar karbonnya rendah, mungkin dengan krom yang sama. Perbedaan keduanya menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Kalau kita lihat yang kiri atas itu, dia punya pulau-pulau, yang mana pulau-pulau tersebut adalah karbon, sehingga secara keseluruhan dia mempunyai kekerasan tinggi. Nah, selain dipengaruhi komposisi kimia, dia juga dipengaruhi oleh proses atau treatment apa yang dialami oleh material tersebut. Analoginya seperti ini. Kerupuk yang sebelah kanan atas itu digoreng dengan dua proses. Proses masukkan dia ke dalam minyak dengan temperatur 70 derajat Celcius sampai terbentuk glasur di permukaan, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam minyak yang lebih panas sehingga menghasilkan kerupuk yang membentang. Yang bawah, kerupuk yang bangkat itu hanya dilakukan proses satu kali langsung proses penggorengan dengan satu temperatur saja. Jadi beda proses akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Nah, analogi dengan kerupuk tersebut, kita lihat apa yang terjadi di material. Pada dua gambar yang di atas, kita lihat yang sebelah kiri adalah material yang sama persis dengan sebelah kanan yang ada warna hijau. Berbeda. Komposisi kimianya sama persis, tetapi treatmentnya berbeda. Pada material yang sebelah kiri itu adalah hot filled steel. Steel adalah material baja dengan komposisi mangan 12% kira-kira dan karbon 1,2%. Yang sebelah kiri itu kita lihat di batas butirnya banyak terdapat karbohidrat karena memang dia belum di treatment. Itu adalah material hasil SS. Sedangkan yang sebelah kanan kita lihat seluruh struktur mikronya fully austenic karena dia sudah mengalami proses austenansi. Nah, kita lihat material yang sama bisa menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Dan otomatis struktur mikro yang berbeda akan menghasilkan
sifat yang berbeda. Contoh berikutnya adalah yang bawah. Yang bawah itu SKS kita mendapatkan medium carbon steel dengan struktur mikroferrit yang lunak. Tetapi setelah mengalami proses sama bisa menghasilkan kekerasan mikronya atensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengamatan dengan metode mikroskop optik itu pada dasarnya ada 2 poin pokok, yaitu teknik persiapan sampel dan jenis mikroskop optik. Nah, persiapan sampel itu menggunakan beberapa langkah, beberapa tahapan, mulai dari pemilihan sampel hingga pengamatan, hingga pemrosesan dan proses. Sedangkan jenis mikroskop optik yang kita gunakan biasanya sih ada 3 yang utama, yaitu yang pertama inverted microscope, yang kedua adalah upright microscope, dan yang ketiga adalah stereo microscope. Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita lihat di bawah mikroskop, kita bisa mengamati mungkin ratusan ribu atau jutaan gambar yang mungkin bisa berbeda-beda, yang kadang membuat ini. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih dahulu ini itu material apa. Jadi sebelum kita mengamati di bawah mikroskop, kita sudah tahu terlebih dahulu kita akan berhadapan dengan struktur mikro. Ini satu prinsip yang utama, yaitu mengamati di bawah mikroskop. Melihat di bawah mikroskop hanya membuktikan analisis yang kita buat sebelumnya. Mohon maaf sebentar, saya ganti mikrofon dulu. Tes, apakah terdengar lebih baik? Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita melihat di bawah mikroskop itu ada ratusan ribu bahkan jutaan gambar struktur mikro atau makrogram. Yang kalau kita tidak tahu sebelumnya, kita tidak memiliki prediksi atau estimasi sebelumnya, akan membuat kita bingung. Ini tuh gambar apa? Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pra-identifikasi. Sehingga apa yang kita amati nanti hanya membuktikan apa yang kita prediksi. Untuk itulah dilakukan pra-identifikasi. Dalam hal ini besi dan baja. Sehingga ketika kita mendapatkan gambar di bawah mikroskop seperti ini, kita dengan pasti bisa mengetahui, oh, ini bintik hitamnya apa ya? Apa yang ada di batas bibir itu? Struktur mikro dasarnya apa ya? Sehingga analisis kita bisa menjadi lebih tepat dan mengurangi tingkat kesalahan. Selain itu, dengan pra-identifikasi awal ini, kita bisa menghindari kesalahan akibat bisa meminimalisir kesalahan pada saat sampel preparation. Kalau misalnya kita sudah identifikasi awalnya bahwa material tersebut adalah high chromium cast iron atau high chromium casting, maka kita bisa menggunakan bahan EXA yang tepat. Sehingga seluruh mikrostruktur bisa kita dapat.
Nah, beberapa pra-identifikasi yang kami sarankan atau yang bisa dilakukan yang berdasarkan pada pengalaman antara lain adalah dari pengamatan dan dari referensi, ada 2 poin. Pengamatan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pra-identifikasi berdasarkan berat jenis. Yang kedua, membedakan warna dari material tersebut. Membedakan refleksi cahaya dan appearance dari material. Dan bisa kita lakukan pengujian sifat akustik, sifat magnetis, patahan, ductility dari material, kekerasan, kemudian kita bisa melihat bentuk material untuk melihat kira-kira proses pembuatannya seperti itu. Sedangkan dari referensi, kalau kita bisa mendapatkan secara sahih informasi tentang asal usul material tersebut, maka kita bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap standar tersebut dan melakukan evaluasi terhadap diagram fase. Nah, karena topik kita hari ini besi dan baja, maka saya ingin menyampaikan pembeda dasarnya. Sederhana saja, yaitu bahwa besi memiliki karbon di atas 2%, sedangkan baja memiliki karbon di bawah. Secara umum, besi itu bisa kita kelompokkan dalam besi stabil dan besi metastabil. Besi stabil adalah besi yang mengandung grafit di dalam. Sedangkan besi metastabil atau sering disebut sebagai white cast iron itu tidak mengandung grafit di dalam. Ini beberapa tipe grafit dan beberapa tipe besi yang mengandung grafit antara lain malleable cast iron, ductile iron, modular ductile iron, dan modular cast iron. Kemudian ada gray iron dan ada compacted graphite iron. Sedangkan pada baja, ini pengelompokannya jauh lebih banyak. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kandungan karbon. Sehingga kita dapatkan low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel. Ada yang mengelompokkan berdasarkan sifat. Sehingga kita tahu ada heat resistant steel, ada stainless steel, kemudian ada abrasive resistant steel, dan sebagainya. Jadi pengelompokannya jauh lebih banyak. Nah, mari kita masuk ke teknik pra-identifikasi yang pertama. Jika kita mendapatkan sampel, maka yang pertama bisa kita lakukan yang paling sederhana adalah mengukur atau menghitung berat jenis. Yang paling simpel lagi adalah dari semuanya, metode yang digunakan adalah metode Archimedes. Karena kita tahu bahwa besi dan baja mempunyai berat jenis yang lebih dari berat jenis kayu. Maka kita akan yakin bahwa besi dan baja tersebut bisa tenggelam. Oleh karena itu kita melakukan proses penimbangan di udara seperti gambar sebelah kiri dan proses penimbangan di dalam cairan, dalam hal ini air. Proses penimbangan di udara kita mendapatkan berat dari sampel tersebut, sedangkan proses penimbangan di dalam air kita mendapatkan berat dari sampel tersebut setelah dikurangi daya angkat. Dan selisih antara berat di udara dan berat di dalam air ini sama dengan volume dari sampel tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan berat jenis dari sampel. Nah, berdasarkan berat jenis dari sampel itu, kita sudah bisa mengetahui apakah itu termasuk dalam kelompok besi stabil atau negatif. Apakah masuk dalam kelompok besi metastabil atau masuk dalam kelompok baja. Karena 3 kelompok ini memiliki berat jenis yang berbeda. Besi stabil antara 6,9 sampai 7,3. Besi metastabil antara 7,6 sampai 7,7. Dan baja di atas 7.
sampai 80. Untuk teknik pra-identifikasi berdasarkan berat jenis ini, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu material tersebut tidak porus, artinya tidak berporositas banyak yang antar porositasnya saling terkoneksi. Gampangnya kita sebut seperti spons. Jadi dia hanya untuk material yang bagian luarnya solid. Tidak ada porositas. Teknik identifikasi berikutnya adalah berdasarkan warna, refleksi, dan appearance. Gambar kiri atas adalah patahan dari sebuah besi cor bergrafit. Ketika kita menemukan patahan tersebut, kalau patahan tersebut baru saja dipatahkan, kita bisa usap sebetulnya dengan tangan. Hati-hati, karena mungkin tajam. Kalau pada tangan kita menempel serbuk berwarna hitam, tangan kita berwarna hitam, maka kita bisa pastikan bahwa material tersebut mengandung grafit. Kemudian, selain mengandalkan patahan, kita juga bisa melihat appearance dari material tersebut. Kalau material tersebut kita lihat pada sudut sekitar 45 derajat, dia menampakkan tekstur seperti kulit jeruk. Berarti dia adalah besi cor yang bertani. Kemungkinan besar dia besi cor bergrafit. Kenapa demikian? Karena grafit pada besi cor meninggalkan rongga. Rongga-rongga tersebut merefleksikan cahaya yang tidak mengarah ke mata, sehingga akan tampak lebih redup. Yang kedua adalah berdasarkan warna. Warna yang paling bawah kita lihat adalah karbon steel. Kalau karbon steel tersebut mengalami proses masif, dia akan menampilkan warna hilang. Dia tidak menampilkan warna putih, tapi hanya warna hilang. Jadi permukaannya mengkilat, tapi tidak putih. Sedangkan pada baja yang mengandung krom atau besi yang mengandung krom, permukaannya akan berwarna putih. Mungkin putih dan mengkilat, tapi yang jelas dia akan berwarna putih. Sedangkan pada baja yang mengandung nikel, dia akan menampilkan warna kekuningan. Tidak seperti bahan kuningan, tetapi dia berwarna putih kekuningan, seperti gambar 304. Nah, jadi dengan melihat penampilan dari atau warna atau refleksi cahaya dari masing-masing, kita bisa tahu kira-kira jenis material apa. Oke, kita lanjutkan. Teknik pra-identifikasi berikutnya ini syarat dan ketentuan berlaku, yaitu ukuran bendanya cukup besar lebih dahulu sebelum dibuat sampel. Mengapa demikian? Karena kita akan melakukan proses sedikit pemukulan pada benda. Benda yang dipukul berarti benda tersebut akan mendapatkan energi. Dan energi tersalurkan di dalam material. Kemudian gelombang material tersebut lepas ke udara dalam bentuk gelombang yang longitudinal, dan kita bisa mendengarkan suara. Suara yang dihasilkan oleh material tersebut. Materialnya besar. Kalau material tersebut terbuat dari steel, maka suara tersebut akan kita dengarkan dalam waktu yang cukup panjang atau cukup lama. Hampir tidak ada peredaman. Sedangkan pada besi atau material yang mengandung grafit, ketika kita pukul, dalam waktu sejenak saja, suara tersebut akan hilang. Karena apa?
Karena sesuatu di dalam material itu akan meredam suara. Sesuatu tersebut adalah. Sehingga kalau ada material kita pukul, kemudian suaranya langsung berhenti, maka itu adalah sensor bergerak. Tipenya bisa macam-macam. Yang jelas dia sensor yang bergerak. Sedangkan kalau kita pukul, kemudian dia sulit meredam, maka mungkin saja itu baja atau mungkin sensor yang tidak mengandung gerak. Nah, dari situ kita sudah bedakan. Kita mesti ingat yang pertama tadi dengan berat jenis, kemudian yang kedua dengan sifat. Berikutnya adalah praidentifikasi dengan sifat magnetik. Ini yang agak menarik. Dan teknik ini gampang. Ukuran sampel berapapun bisa. Untuk sampel bagaimanapun bisa. Karena kita hanya menempelkan magnet terhadap benda. Kita tempelkan magnet, kalau dia tertarik oleh magnet, kita sebut dia magnetik. Kalau tidak tertarik oleh magnetik, kita sebut non-magnetik. Nah, di dalam besi dan baja, yang tidak tertarik magnet itu hanya ada satu mikro, yaitu tungsten. Sehingga kalau material tersebut seperti pisau ini tertarik oleh magnet pada gambar, maka kita yakin bahwa material tersebut, pisau tersebut tidak magnet, tidak austenit, atau bukan austenit. Dan kalau dia tidak tertarik, maka dia austenit. Nah, dalam struktur dalam besi dan baja, austenit itu dibentuk oleh mangan atau nikel. Meskipun kalau kita cari ya, nikel itu sebetulnya magnetik. Tapi ketika dia bergabung dengan elektrik, dia akan membentuk struktur austenit yang non. Jadi kita coba ulangi lagi. Kalau dia tidak tertarik magnet, maka material tersebut austenit. Dan kita bisa yakin bahwa material tersebut pasti mengandung mangan yang tinggi atau nikel yang tinggi. Ini saya beri beberapa ilustrasi. Yang sebelah kiri ini adalah manganese steel. Sebetulnya dia austenitik, tapi dia tertarik magnet sedikit. Jadi kita yakin sebetulnya itu austenit harusnya. Tapi kok sedikit tertarik magnet. Berarti kita bisa buktikan bahwa dalam struktur mikronya tidak hanya mengandung austenit, tapi juga mengandung. Nah, ini bisa kita cross-check nanti dengan kekerasan dan sebagainya. Rekan-rekan, ini syarat dan ketentuan berlaku ya, karena bisa saja material yang hasilnya austenit ini tiba-tiba bisa tertarik oleh magnet. Contohnya pada panci ini. Panci pada bagian bawah, dia mengalami deformasi yang sangat kuat. Deformasi tersebut mengubah austenit menjadi magnet. Sehingga pada bagian bawahnya kok tertarik magnet, sedangkan pada bagian sisinya loh kok dia tidak tertarik magnet. Padahal materialnya sama. Itu karena pada bagian bawah, pada bagian sudut, dia mengalami deformasi yang sangat besar. Sehingga struktur mikro pada bagian sudut tersebut berubah dari austenit menjadi struktur lain yang nah, yang berikutnya ini teknik yang paling simpel. Kita bisa mengamati patahan. Kalau patahan itu bisa terdeformasi seperti bagian gambar tengah itu, atau bagian bawahnya, itu berarti materialnya datar, materialnya liar, dan pasti itu bukan besi cor. Karena tidak ada besi cor yang bisa dibengkokkan, tidak ada besi cor yang bisa bersifat datar. Meskipun disebut ductile cast iron, dia tidak bisa dibengkokkan.
dia tidak bisa diberikan. Gambar yang di atas, buat gambar yang paling atas, menunjukkan gambar patahan dari besi cor. Dia berita permukaannya flat. Sedangkan dua gambar yang tengah dan bawah menunjukkan material yang datar. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu besi bangunan, itu pasti salah. Tidak ada besi bangunan. Yang ada adalah baja bangunan. Yang bersifat datar. Besi tidak pernah bersifat datar. Kita lanjutkan teknik berikutnya. Ini adalah teknik identifikasi awal dengan metode kekerasan atau dengan scratch resistance. Pertahanan terhadap scratch. Gambar yang kiri atas itu adalah scratch komparator yang tadi disebutkan. Moderator. Kemudian yang kedua adalah hasil dari scratch. Jadi scratch komparator ini memiliki beberapa ujung dengan nilai kekerasan yang berbeda-beda. Kita tinggal goreskan ke material. Misalnya kekerasan 55 HFC, ternyata materialnya tergores, sedangkan di 50 HFC dia tidak tergores. Berarti material tersebut mempunyai kekerasan antara 50 sampai 55. Dan kekerasan tersebut identik sebetulnya dengan struktur mikro yang ada. Hingga ketika kekerasannya 50, berada di 50 hardness rock begitu, berarti kita siap-siap untuk menghadapi karbida dan magnesia. Ketika kekerasannya dia hanya 100, hanya 100 hardness berinal, maka kita siap-siap menghadapi struktur mikrokain. Ini tentang kekerasan ini nanti disampaikan oleh Pak. Artinya dengan scratch ini, dengan hanya menggoreskan ini, kita bisa sudah memprediksi struktur mikro. Nah, itu yang berdasarkan pengamatan semuanya. Kemudian selain berdasarkan pengamatan, tentu kalau seandainya kita tahu standar materialnya yang ada, maka kita bisa sudah mempunyai prediksi. Selain itu, kalau kita punya info tentang material tersebut, kita bisa mencari tahu diagram biner maupun diagram CCT untuk material tersebut, sehingga kita bisa tahu kira-kira struktur mikronya apa nanti. Sebelah kiri ini adalah diagram biner untuk besi karbon atau baja karbon. Sehingga kita bisa tahu apakah kita menghadapi kredit sekian persen, atau kredit sementir, dan sebagainya. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh diagnosa. Ketika kita timbang, kita uji ternyata berat ini sampel 8 kg per desimeter kubik, langsung kita punya identifikasi awal bahwa dia adalah baja, bukan besi. Dan ketika kita uji lagi dia magnetik, maka tidak mungkin dia auskan. Maka tinggallah ferrit, magnesit, atau bayi. Ketika kita lihat permukaannya putih, sampel tersebut permukaannya putih, berarti dia mengandung kromit. Kalau kita bisa uji ternyata dia tidak meredam suara, berarti otomatis dia tidak meredam. Dan ketika kita pukul, dia terdeformasi plastik, secara plastis, maka yang tinggal adalah ferritik atau baik. Kenapa magnesit tidak? Magnesit tidak bisa terdeformasi. Austenit bisa terdeformasi plastis. Ya, tapi austenit tidak magnesit. Nah, ini kita buktikan ketika kita melakukan scratch, ternyata yang ada adalah ferritik dan karena kalau ini kita kumpulkan, maka kita dapatkan bahwa material tersebut adalah ferritic stainless steel. Nah, ini contoh yang kedua. Saya sudah diingatkan oleh moderator.
ini habis, jadi saya skip sampai yang kedua ini biar masa ini. Nah, ini iming-iming. Ini kalau ada webinar berikutnya nanti, karena webinar ini saya risiko. Topik selanjutnya adalah analisis struktur mikro dengan bagaimana kita membedakan struktur mikro itu berdasarkan morfologi, berdasarkan posisinya di dalam struktur mikro, berdasarkan orientasinya, apakah dia random atau reward oriented atau texture seperti ini. Kemudian kita bisa menguji diskontinuitas, apakah dia pack, apakah dia cekungan, atau dia inklusif, dan berdasarkan distribusi. Baik, itulah seluruhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wiwi atas pemaparannya, sungguh menarik sekali. Jadi kebetulan saya juga beliau juga merupakan mentor saya di KK Material ini. Kita juga pernah kerja bareng ya, maksudnya melaksanakan. Saya juga dapat banyak ilmu beliau ketika di lapangan, bagaimana beliau mengidentifikasi hanya dengan melihat. Saya juga cukup kaget waktu itu, kok bisa tahu hanya dengan melihat seperti itu. Bahkan 4340 beliau juga tahu sampai struktur secara detail. Ya, ini merupakan suatu ya ilmu yang nggak bisa kita tidak ternilai mungkin ya, harganya sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari beliau. Baik, kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan coba pilih pertanyaan ya, karena waktu kita cukup terbatas untuk itu sendiri. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Gunawan Tri Nugroho ya, dari yang merupakan juga Chief Representative Officer dari Zwickrol VTE Ltd. Pak Gunawan sendiri ini lulus ya atau lahir di Magelang, dan beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia ya dengan jurusan Magister Metalurgi dan Material. Dan untuk pengalaman profesional kita tidak perlu tanyakan lagi. Beliau sangat aktif di bidang material. Beliau pernah mengenyam ya, experience di Toyota Motor Manufacturing Indonesia selama 8 tahun. Kemudian selanjutnya beliau berpindah ke General Motor Indonesia Manufacturing selama 3 tahun hingga sekarang. Dan sekarang beliau menjadi Chief Representative Officer di Zwickrol VTE Ltd ya sampai sekarang. Jadi untuk pengalaman di pengujian material dan yang lain sebagainya mungkin beliau sudah cukup sangat mumpuni, sangat banyak sekali ilmunya. Jadi baik, supaya tidak lama-lama, Pak Gunawan Tri Nugroho, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Coba saya share screen dulu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Polman Bandung yang udah memberikan kesempatan kita untuk sharing pada sesi pagi hari ini. Dan kayaknya Pak Gita berlebihan nih memuji saya. Saya masih banyak kurang pengalaman lah dibanding dua narasumber kita ini, Pak Wiwi dan Widodo. Sebenarnya ini ibaratnya ada debu buat tayamum, padahal ada air gitu loh. Jadi nggak perlu gitu, nggak perlu debu digunakan untuk bersuci karena udah ada air gitu ya. Pak Wiwi dan Widodo ada pengalamannya luar biasa. Jadi ini suatu kehormatan bagi Zwickrol dan juga bagi saya sharing di sini. Jadi mohon koreksinya Pak Wiwi atau Pak Widodo jika ada mungkin kesalahan atau apa. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian jika nanti ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di hari ini karena waktu dan sebagainya, nanti bisa kontak saya. Jadi waktu saya berapa Pak Gita? 30 menit atau 20? Sekitar 20 sampai 30 menit. Oke, 20 menit. Coba saya akan percepat. Jadi saya akan sharing terkait dengan teori dan basic application pada hardware testing. Jadi sebenarnya melanjutkan dari Pak Wiwi tadi cukup menarik sekali. Jadi sekalian ingat zaman kuliah dulu ya, yang mungkin dulu saya blank gitu. Sekarang kayak agak tercerahkan dengan dirinya Pak Wiwi memberikan materi. Jadi saya share dulu apa Zwickrol. Jadi Zwickrol ini
kita manufacturing di Jerman, kita intinya manufacturing yang membuat mesin untuk uji destruktif. Jadi kita jago merusak apapun yang pengujian yang rusak kita jago gitu ya. Tapi kalau yang nggak merusak kita nggak jago gitu karena kita hanya jago di pengujian destructive testing, kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini range produknya kita ada dari static, fatigue testing, hardness, ada impact, plastometer untuk raw material plastik dan sebagainya. Dan selain sebagai supplier material testing, kita juga ada menyelenggarakan training, konsultasi, servis dan sebagainya, termasuk dengan Polman ini sebenarnya sudah berkali-kali kita mengadakan event, termasuk terakhir ada retooling dosen-dosen Politeknik Indonesia juga, dan juga event-event yang sebelumnya dengan Polman Bandung. Oke, dan ini sedikit sebagian referensi di Indonesia, termasuk di Polman Bandung sendiri mempunyai UTM kapasitas 250 kN, dan juga universal hardness, dan juga beberapa perusahaan atau politeknik atau kampus atau balai-balai di bawah Kementerian Perindustrian Perdagangan yang menjadi customer kami. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian atau mungkin adik-adik mahasiswa juga, jadi nanti ada kuis di tengah-tengah. Jadi mohon untuk siap-siap perhatikan, mungkin ada kuis menarik. Jadi nanti cara jawabnya tulis jawabannya di kolom chat. Jadi semua bisa melihat siapa yang paling cepat dan yang paling benar itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Ada beberapa kuis, jadi rahasia nanti ada beberapa kuis di dalamnya. Dan nanti ada juga tim saya di sini juga, Pak Muhammad Lukman Besar, nanti akan japri pemenangnya, nanti untuk meminta kontak person atau alamat pengiriman atau hadiahnya. Kurang lebih gitu. Nanti untuk kuisnya atau hubungi saya di email saya di gunawan.tri@zwikrol.com. Baik, di sini saya akan sharing terkait introduksi material testing sendiri, konsep dan klasifikasi hardness, juga saya batasi dengan 3 ini yang sering dipakai, Brinell, Vickers, Rockwell, aplikasi hardness testnya, serta solusi dari Zwikrol. Suara saya jelas ya Pak Gita ya? Sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi material testing sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 ya, Bapak Ibu sekalian atau dari mahasiswa udah tahu. Jadi ada destructive test, yang mechanical test, ada NDT, non destructive test. DT atau destructive test ya ada tensile, impact, fatigue, ada bending, compression test, creep, dan mungkin lain sebagainya. Juga NDT juga ada X-ray, radiografi, depenetrant, ultrasonic testing, dan lainnya. Dan bagaimana hardness nih? Jadi hardness itu masuk kategori destruktif atau NDT nih. Nah, jadi sebenarnya hardness ini masuk keduanya, baik bisa destruktif atau NDT, karena ada beberapa material yang harus dipotong, mungkin di mounting dan sebagainya untuk mendapatkan nilai hardness-nya. Ada juga yang dia NDT, jadi material itu setelah atau komponen itu setelah diuji, dia bisa dijual lagi ke pasaran. Dia ibaratnya tidak merusak sifat tersebut. Jadi hardness ini tergantung bagaimana posisinya, bagaimana pengujiannya. Oke, jadi konsepnya hardness ini adalah bagaimana dia mengukur suatu resisten partikel material yang dia mendapatkan deformasi saat diberikan suatu external load, dan ini diberikan kepada suatu material. Jadi lagi-lagi contohnya saya nggak janji sama Pak Wiwi nih, kue juga nih seperti Pak Wiwi tadi. Jadi ibaratnya kue lunak ya, kalau kita tekannya dengan load yang sama pasti dia akan kepotong. Tapi kalau kuenya keras ya mungkin dia ada setengahnya. Nah kurang lebih konsepnya gitu si hardness tersebut. Nah hardness sendiri dibagi menjadi 2. Jadi static load application dan dynamic load application. Yang static ini ada optical indentation measurement. Jadi dia melihat hasilnya dengan optical ya, apa aja nanti, dan depth measurement method. Jadi kedalaman dari hasil indentasinya. Yang kedua adalah energy measurement. Nah, energy measurement ini ribbon hardness. Ribbon hardness ini biasanya dipakai di perusahaan di Indonesia, itu perusahaan karet, pabrik bahan sebagainya, itu customer kita dia menguji dari kekerasan si karet atau rubbernya. Nah, untuk optical indentation sendiri dia ada Vickers, Brinell, sama Knoop. Dan depth measurement ini dia ada measurement under constant load, yaitu Martin hardness, Ball indentation hardness, serta ada Vickers heavity atau VDA. Nanti saya jelasin lagi.
dan juga measurement under test load. Ya, ini yang biasa kita ketahui yaitu Rockwell ya. Ada Rockwell untuk metal dan Rockwell untuk plastik. Dan juga ada modifikasi metode untuk Brinell HPT atau VDA. Jadi kita akan discuss sharing hari ini adalah Vickers, Brinell, Knop, serta Rockwell. Jadi yang VDA ini adalah dia menggunakan Vickers tapi dia mengukur kedalamannya. Begitu juga dengan Brinell. Brinell dia menggunakan indenter Brinell tapi mengukur dalamnya. Ini ada standarnya VDA dan ini sementara sih pengetahuan saya hanya dipakai di Eropa, di Jerman, di perusahaan-perusahaan otomotif di Eropa. Jadi belum masuk di Indonesia, jarang menggunakan metode ini. Oke, untuk harness sendiri consideration-nya itu yang pertama adalah cylinder testing. Jika partnya itu bentuk silinder, pastikan dia diameter bagaimana kecil kalau enggak, karena dia dibutuhkan area yang bisa mengcover dari hasil pengukurannya. Juga space indentation, jika Bapak atau Ibu mengukur industri pertama dan keduanya, pastikan kurang lebih jaraknya 2,5 kalinya. Karena di dekat dari pengujian itu dia akan semacam deform si materialnya atau komponennya yang diuji, sehingga akan menjadi hasil tidak akurat. Juga thickness-nya ini kurang lebih minimal 10 kali dari indentesnya. Juga skala konversi, jadi ada juga konversi dari metode tertentu ke metode tertentu, yang itu juga harus di-consider. Oke, yang pertama Brinell. Jadi Brinell ini diciptakan oleh August Brinell, bisa cari di Wikipedia siapa itu August Brinell, dan dia meninggal tahun 1925 ini dia kena pneumonia. Jadi ini ibaratnya COVID sekarang. Jadi pneumonia zaman dulu 1925 itu seperti COVID sekarang. Nah, dia meninggal karena ini. Jadi prinsip Brinell adalah dia menggunakan bal diameter ukuran 1 sampai dengan diameter 10 mm dan test force-nya 1 kg force sampai dengan 3000 kg force. Dan ini cocok untuk pengukuran yang besar dan juga pengukuran strukturnya seperti casting, fabrication, dan forging. Jadi nanti nyambung dengan Pak Wiwi tadi terkait dengan mikrostruktur. Dan konsepnya adalah Brinell sendiri ini mengacu ke ISO 6506, ASTM I10, dan SNI-nya ada juga SNI 8387. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai SNI bisa dilihat, dan sebenarnya SNI juga refer ke ISO dan ASTM. Jadi saat bal diindentasikan, dia muncul suatu jejak ya. Jejak itu ini diukur D1, D2-nya di rata-rata dan muncul hasil pengukurannya, hasilnya seperti apa. Nah, contoh Brinell ini dia ada HBW11 sebagainya. Ini maksudnya adalah contohnya HBW11 bawah, paling bawah, ball diameternya 1, force diameternya indeksnya adalah 1 gitu. Nah, di sini yang penting jadi utama adalah hasil dari indentasinya. Ini saya highlight di bawah ini, dia antara 0,24D sampai dengan 0,6D. Jadi jangan sampai lebih dari ini, karena lebih dari sini berarti bisa kesalahan pemilihan ball diameter atau material tersebut terlalu empuk atau terlalu keras sehingga dia di luar area itu. Jadi pastikan untuk area hasil pengukurannya adalah di antara itu 0,24 dan 0,6D. Dan di standar juga sudah disebutkan ya rekomendasi force diameter untuk masing-masing material. Contohnya steel, nikel, alloy, titanium, dia force-nya berapa? 30. Untuk cast iron dia menggunakan 10 dan 30, dan dia ada tambahan lagi nih rekomendasi. Itu di bal diameter yang digunakan adalah 2,5 mm, 5 mm, atau 10 mm. Jadi ini nyambung dengan dengan presentasi Pak Wiwi tadi. Jadi kenapa kok disebutkan standar rekomendasinya 2,5, 5, atau 10? Karena ada mikrostruktur itu tadi. Jadi misalnya cast iron ada ductile atau nodular sebagainya, itu jika menggunakan balnya kecil, khawatirnya dia tidak mengcover suatu material. Jadi hanya kena suatu mikrostruktur tertentu yang nanti hasilnya akan tidak akurat. Sehingga cast iron ini contohnya dia di statement 2,5, 5 mm dan atau 10 meter adalah tujuannya adalah mencakup dari mikrostruktur itu. Jadi mendapatkan average dari si hardness tersebut. Kurang lebih itu. Makanya
standar memberikan rekomendasi untuk ball diameternya. Oke, lanjut untuk penulisannya. Nah, penulisannya ini biasanya kalau di drawing atau sebagainya itu adalah sebagai contoh 600 HBW 13020 gitu. Jadi 600 ini hasilnya Brinell, HBW itu Brinell, 1 ini ball diameternya jika menggunakan 1 dan 30 ini untuk task force-nya 30 kg force. Jadi ini 1 2 3 4-nya wajib dituliskan. Dan yang kedua ini adalah duration task force-nya. Ini 20 second. Jika tidak disebutkan 20 second berarti dia sesuai standar. Jadi spesifikasinya adalah 10 sampai 15 second detik untuk indentasinya. Jika kurang dari atau di luar dari standar maka wajib dituliskan berapa task force-nya. Tapi ini jarang digunakan. Biasanya rata-rata menggunakan waktu indentasinya adalah standar. Oke. Brinell ini keuntungannya adalah cocok untuk inhomogeneous material karena jadi disebutkan large indentation ya, dan juga cocok untuk material atau part yang belum finish, masih belum good finish product ya, seperti casting, forging dan sebagainya, hot roll, dan juga simple atau robust indenter. Jadi misalnya banyak saya dulu di otomotif casting engine block dan sebagainya, dia langsung pakai Brinell, nggak diapain, langsung dihajar aja, dia keluar hasilnya. Karena dia pengen tahu roughly-nya berapa sih, kurang lebih itu. Jadi lebih mudah. Tapi kekurangannya, dia ada limitation dari hard disk tersebut, dan nggak cocok untuk material-material yang kecil atau tipis. Ini jika surface-nya berparah ya, jadi harus identifikasi gitu, kurang lebih gitu. Dan karena indentasinya besar menggunakan ball diameter, jadi dia seperti yang merusak spesimen tersebut saat indentasi, kurang lebih gitu. Oke, ada kuis nih. Pada material cast iron, pengujian Brinell menurut ISO direkomendasikan menggunakan ball diameter berapa? A, B, C, D, atau E? Ayo, silakan Bapak Ibu sekalian bisa dijawab di kolom chat. Oke. Sebentar. Saya cek dulu. Oke, karena udah banyak yang masuk, jadi jawabannya C ya, Bapak Ibu sekalian. Diameternya untuk cast iron adalah 2,5, 5, dan 10 mm. Oke, saya lihat nih yang paling atas, yang jawabannya C. Siapa nih? Ya, sebentar. Pak Farhan Muhammad Ilyas. Selamat ya Pak Farhan Muhammad Ilyas. Nanti rekan saya Pak Muhammad Luhut Besar akan kontak Bapak untuk konfirmasi alamat dan sebagainya untuk pengirimannya. Oke, jadi cast iron ini 2,5, 5, dan 10 mm itu ya. Oke, untuk pemenangnya Pak Farhan Muhammad Ilyas. Oke, lanjut. Vickers. Nah, Vickers ini di-develop tahun 1921. Itu Vickers diambil dari nama perusahaannya, Vickers Ltd. Dia ada micro hardness, low load Vickers, dan Vickers ini tergantung dari force-nya. Dan ini sebenarnya konsepnya sama dengan kayak Brinell, hanya dia mengganti indenternya menggunakan piramid diamond, kurang lebih itu. Nah, ini kurang lebih merumusnya ya, tapi sebenarnya sekarang nggak perlu tahu rumus, langsung diindentasi hasilnya. Untuk mesin-mesin terbaru ada langsung keluar hasilnya, tapi mungkin ada mesin-mesin yang lama masih ngukur ya, jadi diketahuin D1-nya berapa, D2-nya berapa. Nah, ini apa namanya formulanya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Vickers ini indentasi diagonalnya ini antara ya 0,02 mm sampai dengan 1,4 mm. Gitu.
Terus ini terkait dengan tabelnya, hardness test, mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin buka standar untuk mempercepat waktu dan juga penulisan. Nah, penulisan ini sama kayak tadi Brinol, dia harus tuliskan 230 HP 10 atau 20 lagi, ini adalah duration dalam waktu detik dan biasanya jarang dituliskan kalau dia memang tidak keluar dari pakem atau standarnya untuk waktunya. Jadi cukup 230 HP 10. Jadi ini untuk mengetahui hardness itu nilainya 230 menggunakan Vickers dan dia load-nya adalah 10. Dengan gitu orang akan tahu atau mungkin saat pengujian ulang sebagainya menggunakan metode yang sama. Keunggulan dari Vickers ini bisa dibilang nggak ada limit untuk spesimen hardness-nya. Untuk pengujian yang sheet metal atau spesimennya kecil dan sebagainya tidak masalah. Yang penting jangan sampai dia gerak. Jadi kalau misalnya papanya kecil mungkin bisa dimonting dulu. Yang tadi gambarnya Pak Wiwi, jadi dimonting dulu, di-polishing, sekaligus mengetahui mikrostruktur, sekaligus bisa dilakukan pengujian Vickers. Kekurangannya adalah dia perlu surface quality-nya bagus, jadi benar harus mulus, bagus gitu ya. Jadi yang kedua ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengukur diagonal length. Sebenarnya itu apabila manual, tapi kalau sekarang udah otomatis nanti saya jelaskan di terakhir, itu udah cepat sekali pengujiannya karena dia udah full automatic sekarang, itu bisa jalan dengan otomatis. Dan operator influence ini juga berpengaruh jika dia masih manual, karena antara orang satu dan orang dua untuk menentukan area penjejakannya itu pasti akan beda-beda. Nah, ini bisa diatasi dengan repeatability-nya pengukuran menggunakan software yang otomatis. Oke, kemudian yang berikutnya adalah knob. Knob ini menggunakan ISO 4545 atau STM 384. Nah, saya belum nemuin di SN itu knob tuh SN berapa? Saya belum nemuin dan mungkin belum ada karena saya sendiri jarang nemuin atau belum pernah nemuin di Indonesia menggunakan knob. Karena knob ini prinsipnya hampir sama kayak Vickers, hanya saja dia membedakannya di bentuk dari diamondnya. Jadi dia diamondnya lebih gepeng kurang lebih itu. Tapi sebenarnya Vickers knob ini lebih menguntungkan dibanding Vickers karena dia dengan tipis dibandingkan dengan Vickers ya, knob dan Vickers dia bisa mendapatkan penjejakan yang lebih banyak. Kalau misalnya untuk depth hardness atau nanti buat depth hardness misalnya ada induction hardening, ada treatment dan sebagainya di surface. Nah, ini sebenarnya lebih menguntungkan. Dan juga knob ini biasa digunakan untuk keramik karena dia dengan bentuknya yang pipih lonjong itu membuat keramik itu lebih tidak pecah untuk diukur. Keramik ini salah satunya yang pakai knob itu di custom kita di LIPI Lampung, dia menggunakan salah satunya knob dan dia setelah pengujian knob di keramik dia pasti ada semacam rambut atau apanya yang retaknya dikit. Nah, itu sebenarnya diukur nggak cuma dari hasil penjejakan tapi juga dari hasil semacam rambatan rambut crack-nya itu di ujungnya, kurang lebih itu. Kemudian Rockwell ini ditemukan oleh dua orang kakak beradik ya ini, Hugh Rockwell dan Stanley Rockwell, dan ini merupakan salah satu yang common di Indonesia juga, Rockwell untuk material baja dan sebagainya, termasuk sampai plastik. Dia menggunakan diamond cone sama seperti hampir kayak Vickers dan juga ball indenter. Jadi prinsip dari Rockwell ini tadi sebenarnya disinggung oleh Pak Wiwi, tadi ada gambarnya. Jadi menurut ISO 6508, jadi dia diberikan beban pertama F0 yang kita sebut sebagai preliminary force atau F0, dia masuk ke dalam. Nah, setelah itu diberikan beban lagi additional task force, jadi kan turun. Nah, ini di nomor 2 gitu. Nomor 2 ini sampai ke dalam ya. Terus kemudian si F1 ini dilepas tapi tetap pertahankan F0. Jadi karena si materialnya ada efek elastic recovery-nya, dia akan kembali lagi. Nah, saat kembali lagi inilah
ini yang disebut dengan dari 3 ini balik lagi ke arah 4. Nah, 4 inilah yang disebut sebagai depth yang dihitung sebagai hasil dari Rockwell tersebut. Atau kalau kita ngikutin STM 18, ini kurang lebih sama. Jadi ini simulasi dari increasing force-nya, atas ini force-nya, yang ini adalah increasing time, ini indented depth-nya. Jadi dia turun ke bawah, terus first measurement depth, ini yang disebut dengan preliminary force, terus diberikan force gaya, force, terus kemudian saat force-nya ini dilepas, dia akan ada final depth measurement. Nah, inilah yang diukur sebagai hasil dari hardness tersebut. Oke, ini Rockwell hardness. Jadi ada HRA, HRB, HC dan sebagainya. Ini udah ditentukan ya, diamondnya berapa, bolnya ukurannya berapa, preliminary force-nya berapa, additional test force-nya berapa, ini udah ada semuanya. Jadi tinggal pakai, pastikan aja nanti kecocokan dari suatu material menggunakan tipe apa, HRC, HRB dan sebagainya. Karena ada guidance dari standar terkait dengan penggunaannya. Jadi contohnya misalnya HRC, dia menggunakan diamond, ini cocok untuk material apa aja ya, aplikasinya gitu. Kurang lebih ini menjadi guidance, ada di standar semua. Terus juga untuk Rockwell plastik juga ada. Nah, terus sampel aplikasinya ini saya percepat dikit. Nah, ini contohnya tadi mengacu kepada mikrostruktur tadi. Jadi apabila strukturnya itu ada grain tertentu dan kita salah milih indentasinya, misalnya micro indentation ya. Ini contohnya misalnya apa perlit misalnya atau apa. Nah, di sini dia kan hasil menjejakannya di area sini, pasti ya hasilnya akan harusnya tinggi, padahal itu akan jadi salah gitu. Atau macro indentation di sini bisa kita lihat nih, misalnya dia perlit dan very perlit nih hasilnya. Di sini hasil penjejakannya dia akan penyok nih, penyok. Kedengar ya, Pak? Ada? Ya, sudah. Oke. Jadi sini ada semacam penyok di sini. Nah, di sini itu dia akan menunjukkan kenapa beda, karena ini strukturnya beda. Jadi ini berpengaruh terhadap hasilnya. Juga contoh-contoh misalnya spot welding, dilakukan pengujian dari mulai base metal sampai nugget, HZ dan sebagainya. Terus contohnya ini di otomotif, ini kebetulan waktu saya di otomotif dulu melakukan pengujian ini, jadi mulai dari setelah forging, di heat treatment dan sebagainya diketahui. Nah, ini pengujian-pengujian ini dia depth hardness ya, dari ujung survei sampai ke dalam untuk mengetahui berapa sih cast depth-nya atau Excel shaft kurang lebih itu. Nah, ini terakhir nih, kuis. Pada suatu material yang kecil tidak mungkin untuk dilakukan uji tarik, namun ingin diketahui nilai tensile strength-nya. Bisa dilakukan dengan hardness. Ini bisa jawabannya A, B, C, atau D, no comment, mungkin ragu-ragu. Kira-kira bisa nggak kalau kita pengen tahu hasil nilai tensilnya, tapi dilakukan pengujian hardness. Nah, oke. Udah masuk nih. Oke, saya cek. Oke, jadi jawabannya bisa. Jadi ini misalnya partnya kecil atau mungkin ada failure analisis sebagainya yang kita tidak tahu nilai tensilnya berapa, tapi ingin tahu tensilnya berapa hanya dengan hardness. Jadi ini ada konversi. Oke, jadi pemenangnya adalah yang bisa. Oke, Pak Reza ya, Pak Reza J.H. Polman. Oke, Pak Reza, nanti ada tim saya, Pak Lukman Besar akan chat Bapak untuk pemenangnya, untuk alamatnya dan sebagainya. Oke, lanjut karena waktu terbatas. Nah, ini adalah conversion hardness-nya tadi. Jadi ada DIN 50550, ISO 18265. Nah, ini buka di sini, dia ada semacam guidance untuk mengukur konversi tersebut. Bisa juga dari Vickers ke Brinell, Vickers ke Rockwell sebagainya, kurang lebih itu. Dan untuk untuk tensel, ini ada suatu rumus tersendiri, jadi ada semacam faktornya, kurang lebih ini. Dan akan tetapi hasil tensel tersebut ini tidak berdasarkan ISO 6892 metode A. Jadi ada metode A, metode B di ISO 6892 standar untuk uji tarik.
Jadi menggunakan closed loop control. Ini closed loop control rate. Jadi ini akan jadi beda hasilnya ya. Jadi pastikan ini hanya sekedar pendekatan atau enggak lihat masuk ke standarnya. Di sini ada guide-nya nih. Ada pickers berapa, kalau profil berapa, arahnya kemana. Itu ada konversinya. Dan jangan lupa ditulis juga hasil penilaian itu adalah konversi menggunakan tabel ISO 18265 itu 415 MPa, kurang lebih seperti itu. Menggunakan tabel A1 ini originnya dari Brinell. Nah, ini yang jadi perhatian jika ingin melakukan konversi harus di report atau laporannya konversinya. Oke, solusi di Zucroll kita punya range dari mulai nano indentar sampai yang gede. Terus ini yang Coleman yang punya ZHO 250 di Universal Hardness. Juga tahun ini Januari kita habis mengakuisisi pabrikan hardness di Austria, Emcotes. Ini range produknya. Dan salah satu solusinya adalah beban tadi harus presisi load application. Jadi harus closed loop control system, memastikan bahwa loadnya itu benar, dan juga autofocus. Tadi yang autofocus tadi yang mengukur indentasi itu dia otomatis autofocus. Jadi hasilnya itu akan akurat secara otomatis. Kita perlu adjust, mereka sistem akan adjust sendiri. Juga kamera 10 megapiksel dan sekarang ada yang 12 megapiksel dengan coloring. Yang awalnya monokrom sekarang coloring, juga bisa zoom, jadi hasilnya akan akurat. Juga position turretnya, jadi berbagai macam lensa, dan juga satu mesin itu bisa dipasang untuk berbagai macam hardness. Jadi misalnya Rockwell, Vickers, Knob atau Brinell itu bisa dalam satu mesin. Dan ini full automatic, jadi misalnya ada suatu part tertentu ditarik dari ujung dan sebagainya, langsung dia akan mengukur semuanya, membuat satu pattern. Juga berbagai macam software yang membantu akan mempercepat ya, Gearmaster sebagainya. Biasanya ada heat treatment di ininya, misalnya nit reading atau apapun, atau carbo racing misalnya, bisa lakukan pengujian di ujungnya dengan cepat. Kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf Pak, kita kalau terlanjur molor nih. Tidak apa-apa Pak, terlalu asik materinya. Waduh, mohon maaf kalau cepatan, nanti bisa sharing diskusi lagi kalau ada waktu di sini, atau mungkin silakan kontak saya untuk sharing-sharing, boleh, nggak masalah. Silakan Pak, saya kembalikan lagi ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Gunawan Nugroho dari Zucroll ya, selaku CRO atau Chief Representative Officer yang telah memaparkan materi mengenai hardness. Jadi saya clear ini sekarang. Kira-kira nanti mau pilih hardness apa, metode hardness yang mana untuk pengujian logam. Sebelumnya kan mungkin kita agak bingung bagaimana pemilihan suatu metode pengujian yang baik. Ya, ini menjadi clear setelah dijelaskan oleh Pak Gunawan Tri. Semoga bermanfaat. Amin, alhamdulillah. Amin. Insya Allah bermanfaat Pak. Ya, last but not least, ini adalah yang presenter atau narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Rudi Widodo, SDMA, dan beliau merupakan lulusan ya dari maintenance mekanik PMS ITB dan melanjutkan ke teknik mesin ITB juga dengan dan magisternya beliau lulusan dari UGM, dan tidak lupa beliau juga lulusan dari IHK Foundry Master Germany. Secara academic activity beliau merupakan dosen senior dan praktisi senior di teknik pengecoran logam, dan aktivitas beliau yang lain adalah sebagai chairman Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia atau HAPLI. Siapa yang tidak kenal beliau di dunia pengecoran pasti semuanya akan semua kenal dari beliau. Dan beliau juga merupakan foundry consultant dan juga sering memecahkan masalah atau problem solving di industri. Baik, untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu kepada Pak Widodo, Pak Wid, ya, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gita. Ya, saya share screen saya dulu. Mangga, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, saya mulai. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang identifikasi struktur mikro pada proses pengecoran logam. Ya,
Saya ralat sedikit Mas Gita, di depan nama saya itu bukan Rudi, itu hadiah dari orang tua saya. Sebetulnya itu Raden. Cuma karena Raden itu saya singkat. Punten Pak, saya tidak tahu. Makanya saya ralat. Ini tadi udah Anda sebutkan kurikulum vitae saya. Saya sengaja tunjukkan foto di sini supaya beberapa orang yang dulu pernah mengenal saya masih ingat, oh iya Pak Widodo itu seperti itu ya, gitu ya. Saya masih mirip-mirip seperti itu walaupun sekarang sudah lebih tua. Nah, apa yang akan saya bahas hari ini adalah tentang bagaimana memahami terbentuknya struktur mikrologam serta pentingnya identifikasi struktur mikro pada proses pengecoran logam. Tadi Pak Wiwi sudah membahas ya tentang praidentifikasi dan seterusnya. Dari Swikro tadi juga alatnya sudah untuk kekerasan. Nah, bagaimana kok struktur mikro itu kok jadi seperti itu? Logam itu kok jadi seperti itu? Tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya ya bahwa logam itu ternyata kalau dilihat struktur kecilnya itu tidak semulus apa yang kita lihat. Nanti kita akan bicara tentang apa itu struktur mikro, lalu bagaimana terbentuknya struktur mikro itu, bagaimana pertumbuhan butiran-butiran itu sehingga nanti terjadi struktur mikro, lalu kita coba sedikit menjelaskan tentang analisis pembekuan. Saya ambil contoh di sini paduan aluminium silikon, karena dia paduan eutektik yang lebih mudah dijelaskan. Lalu ada struktur mikro pada produk cor itu seperti apa, dan kesimpulannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ini tersampaikan semua. Apa itu struktur mikro? Mengapa kok begitu penting ya buat pengecoran logam? Ya. Struktur mikro atau mikrostruktur pada prinsipnya adalah struktur berskala sangat kecil dari suatu material. Jadi dia harus dilihat di bawah mikroskop, ya, yang dia didefinisikan sebagai struktur permukaan material yang disiapkan sebagaimana terlihat oleh mikroskop optik dengan perbesaran di atas 25 kali. Jadi kalau di bawah 25 kali itu masih disebut struktur makro. Tapi kalau perbesarannya sudah 25 kali, itu orang menyebut dia dengan struktur mikro. Biasanya perbesaran itu selain 25, 50, 100, 500, 1000, 2000, dan seterusnya pakai mikroskop elektron yang bisa melihat lebih kecil lagi. Itulah struktur mikro. Jadi dia adalah betul-betul struktur terkecil, ya, atau dari sebuah permukaan yang terlihat oleh mikroskop tadi itu. Itulah struktur mikro. Ya. Dan setiap logam, seperti tadi Pak Wiwi sampaikan, mempunyai struktur mikro yang berbeda-beda, yang dia bisa dikenali logam apa itu berdasarkan struktur mikro ini. Jadi begitu penting struktur mikro ini dalam karakterisasi logam sebenarnya. Ini ada contoh gambar yang tadi juga sudah Pak Wiwi sedikit sampaikan. Yang sebelah kiri itu besi cor lamelar, ini ada grafitnya, yang hitam-hitam ini grafit, dan ini adalah perlit. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah besi cor nodular atau spheroidal grafit iron, yang struktur grafitnya bulat. Kalau ini adalah grafit yang bentuknya bulat. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah perlit, dan sekitarnya ini adalah perit. Ini adalah besi cor nodular. Ya, sama dia perlit, juga ada grafit, tapi karena grafitnya bentuknya berbeda, maka dia mempunyai karakteristik mekanik yang sangat berbeda. Ya, sangat berbeda, dan itu harus diidentifikasi untuk bisa membedakan karakteristiknya. Ini adalah paduan aluminium silikon 12 yang sebelah kiri ini. Ya. Bagus bentuknya seperti batik yang saya punya, saya beli dari Solo seperti ini. Dan sebelah kanan ini adalah bronze,
CUSN 30%, ya mirip bentuknya. Bulat besar ini adalah struktur primernya, kemudian yang hitam-hitam ini adalah struktur eukleptik, ya. Demikian juga dengan yang itu. Lalu bagaimana sebetulnya si struktur mikro ini bisa terbentuk, ya. Batik-batiknya itu loh yang menarik, dan itu yang justru menjadi daya tarik orang-orang material yang untuk mencapai kualitas bahan tertentu. Ya. Kalau di proses pengecoran logam dari beku, kita cairkan dulu bahan baku itu, dari mulai cair, ya, lalu nanti terbentuk nukleus atau pengintian, di mana inti itu adalah unit sel. Nanti pembekuan kita mulai dari unit-unit sel. Lalu proses solidifikasi, di mana pertumbuhan unit-unit sel ini sebagai butiran struktur di antara sisa-sisa cairan. Jadi dari cair lalu terbentuk unit-unit sel, padatan-padatan unit-unit sel itu yang saling berkembang sehingga lama-lama cairannya habis, sehingga seluruhnya nanti menjadi solid. Ya. Nah, setelah solid, seluruh cairan membeku, masih ada satu proses lagi pada proses pembekuan solid, yaitu pertumbuhan struktur butiran karena pelarutan. Jadi ada kandungan-kandungan komposisi yang ada di dalam butiran itu yang berusaha keluar dari butiran, lalu nanti akan menempati batas-batas butiran. Ini adalah urutan dari pembentukan struktur. Kalau deklarasi begini kayaknya harus lebih detail, ya. Seperti misalnya ini nukleus atau inti pembekuan. Apa sih itu sebetulnya inti pembekuan? Apa itu nukleus? Ya, bahwa setiap atom itu memiliki gaya tarik dan gaya tolak dengan atom lainnya. Ya, ketika dia jauh, ya dia tidak akan saling berinteraksi. Tapi ketika dia mendekat, saling dekat, maka dia akan saling berinteraksi. Nah, pada suhu atau energi yang tinggi, jarak atom renggang. Kalau panas, ketika dia panas, jarak atom renggang, interaksi gaya-gaya tidak terjadi. Logam dalam kondisi cair, ya, atau uap kalau lebih tinggi lagi. Kemudian ketika suhu dingin, didinginkan, semakin rendah suhu cairan, maka jarak atom semakin mendekat, semakin rapat. Sehingga terjadi interaksi gaya-gaya antara atom. Nah, resultan energi itu menyisakan hanya gaya tarik, sehingga atom-atom membentuk padatan awal atau nukleus, ya, berupa unit sel. Jadi unit sel itu tadi apa? Unit sel itu tadi adalah sekumpulan atom, ya, yang merupakan bagian terkecil dari logam, serta masih mewakili sifat-sifat fisik logam tersebut. Jadi kalau di bahasa kimianya mungkin dia molekul logam. Ini di dalam ilmu logam disebut unit sel. Ya, unit sel ini tergantung dari jenis logamnya, macam-macam. Yang 3 paling populer itu adalah FCC, CPH, dan BCC. Ini yang paling populer. Masih ada yang lain, ya, yang membentuk unit sel. FCC atau phase centered cubic, ya, CPH close pack hexagonal, dan BCC body centered cubic. Ini yang paling populer. Masih banyak yang lain. Ini adalah unit sel. Nah, itu kita lihat dia terdiri dari bulatan-bulatan atom yang saling berkumpul, ya. Bulatan-bulatan atom saling berkumpul, sehingga kalau di pusat-pusat atom itu kita hubung-hubungkan, maka seperti membentuk seperti, kalau tidak center cubic, dia body center cubic, dia face center cubic atau hexagonal. Jadi itu merupakan kumpulan-kumpulan seperti itu. Ini adalah unit sel. Lalu bagaimana si butiran itu terbentuk, ya, dari unit-unit sel itu, ya. Unit-unit sel itu nanti berkembang, ya, menjadi butiran-butiran sel. Jadi unit sel itu tumbuh menjadi butiran-butiran struktur atau kita sebut sebagai grain.
Itu bulatan yang sebelah kiri itu kalau kita lihat di bawah mikroskop itu selalu bulat karena lensanya biasanya bulat. Lalu terlihat di situ ada pulau-pulau. Nah, itu adalah butiran struktur, dan kalau saya perbesar, butiran struktur itu di gambar sebelahnya itu merupakan kumpulan dari unit-unit sel. Ya, jadi butiran struktur itu sendiri adalah sekumpulan unit sel yang memiliki orientasi pertumbuhan yang sama. Ya, kita lihat di situ ada beberapa butiran yang masing-masing orientasi pertumbuhannya beda-beda. Ya. Nah, jadi salah satu yang membentuk itu adalah yang terbentuk adalah butiran. Pertumbuhan unit sel sebagai butiran berhenti ketika butiran satu bertemu dengan butiran lainnya, sehingga tidak ada tempat untuk bertumbuh kelanjutan, ya udah penuh sesak ya. Atau komposisi sisa cairan sudah mencapai keseimbangannya, atau di sini saya sebut sebagai protective, ya, dia mencapai keseimbangan. Nanti akan saya berikan gambaran apa itu. Nah, sementara di antara butiran dan butiran itu ada batas butiran namanya, atau boundary, orang menyebut grain boundary, batas butiran. Dan pada prinsipnya di batas butiran ini kosong, tidak ada apa-apa. Ya, sehingga ketika nanti ada struktur-struktur tersier, ketika terbentuk saat pelarutan-pelarutan, akan terbentuk di batas-batas butiran itu. Ya. Jadi kalau pada proses transformasi berikutnya yang tadinya kosong nanti terisi oleh struktur-struktur tersier sebutannya di batas-batas butir. Barangkali ilustrasi ini akan lebih menarik. Ya, ini adalah ilustrasi, saya buatkan animasinya dari pertumbuhan satu proses pembekuan. Itu dari satu kotak cairan itu, yang 3 biji itu anggap saja itu adalah unit sel yang sudah terbentuk sebagai nukleus. Ya. Nah, pada proses pendinginan berikutnya, nukleus ini akan berkembang. Ya, terbentuk unit-unit sel baru yang terus berkembang, sehingga dia menyentuh satu sama lain, ya. Sehingga dia sudah tidak punya tempat berkembang lagi, maka pertumbuhannya berhenti. Artinya semua cairan sudah berubah menjadi padatan. Nah, ini yang kita sebut butiran. Ini kalau saya gambarkan dalam bentuk bulat pulau-pulau tadi seperti itu. Nah, itulah butiran, ya. Butiran. Dan ini berkembang di seluruh permukaan, di seluruh cairan, sehingga sebetulnya dia terjadi di seluruh cairan seperti itu. Itulah yang namanya butiran, dan itu yang namanya batas butiran. Nah, itu adalah ilustrasi yang saya buat secara animasi ya di PowerPoint ini. Ini kalau padanannya di realnya kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar struktur butiran yang tadi terbentuk seperti tadi. Kalau realnya nanti kira-kira jadi seperti ini. Ini kemungkinan adalah baja feritik ya, ini baja feritik. Hitam-hitam itu adalah batas butiran ya, di situ ada mungkin juga ada karbohidrat tersiernya di situ. Nah, ini adalah bagaimana dia terbentuk ya, mulai dari cair menjadi struktur yang dari tadi kita bicarakan itu. Lalu bagaimana dia terbentuk melalui sebuah analisis pembekuan? Ini juga menarik. Ini orang-orang material harus menguasai ini, karena berdasarkan analisis pembekuan ini dia bisa memprediksi sebetulnya struktur apa yang nanti terbentuk ya dari sebuah paduan biner, ya biner yang paling mudah, karena kalau kita sudah bicara paduan yang tersier lebih susah lagi. Ini saya mengambil contoh dari suatu paduan biner. Jadi analisis pembekuan adalah suatu analisis untuk memprediksi struktur yang terbentuk dari suatu bahan paduan biner berdasarkan diagram fasa
dan diagram analisa thermal. Diagram fasa bisa Anda temukan di berbagai literatur ya, di berbagai referensi. Dari situ harus Anda ubah menjadi diagram analisa thermal. Ya. Kemudian nanti dari situ kita bisa mengetahui jenis maupun persentase fasa-fasa yang terbentuk dan dapat kita hitung nanti berapa persen misalnya fasa perlitnya yang terjadi, berapa persen fasa feritnya, sehingga berdasarkan jumlah fasa-fasa tersebut dan berdasarkan kekerasan masing-masing fasa, kalau kita lihat persentasenya secara umum kita bisa memprediksi kekerasan material itu teoretik harusnya berapa, ya seperti itu. Ya, dengan demikian nanti dapat diprediksi pula sifat-sifat mekanikal yang selanjutnya yang tadi kalau dari sinkron tadi mengatakan dari kekerasan bisa dikonversi menjadi kekuatan tarik dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya analisis pembukuan. Nah, ini gambar analisa gambar diagram biner aluminium silikon. Ya. Aluminium silikon adalah paduan efektif. Ya. Misalnya kita mempunyai sebuah paduan aluminium silikon dengan kandungan Si 1%, itu di garis merah itu 1%. Kita buat garis ke bawah. Lalu di situ akan terjadi titik-titik temu, ya, perpotongan antara garis merah dengan garis-garis analisa, garis-garis diagram biner. Ya. Misalnya itu di titik A ada, kemudian titik B dan titik C. Ya. Nah dari titik-titik itu kita tarik garis ke kanan ke arah diagram analisa thermal itu nanti ke kanan. Lalu kita buat prediksi pembekuannya seperti apa. Ini misalnya dari sampai dengan titik A itu tidak terjadi pembekuan, tidak terjadi perubahan fasa. Di situ pendinginan tanpa transformasi atau PTT 100% mulai cair sampai dengan titik A. Itu kemudian dari titik A sampai titik B itu mulai terjadi transformasi, ya. Jadi tumbuh butiran-butiran alfa di situ, ya. Butiran-butiran alfa tumbuh semakin besar, ya. Sampai dengan titik B. Ya. Sampai dengan titik B praktis sudah tidak, dari B sampai dengan C itu juga tidak ada perpotongan lagi. Jadi di situ juga PTT atau pendinginan tanpa transformasi, di mana struktur itu semakin besar, si alfanya semakin besar sehingga memenuhi seluruh struktur, ya, jadi alfa semua. Kemudian dari C dan selanjutnya juga tidak ada transformasi yang berarti, hanya ada transformasi dari alfa ke beta, atau yang tadi saya sebut sebagai struktur tersier yang terjadi di batas-batas butir, di mana batas-batas butir alfa itu menjadi semakin tebal, semakin tebal. Ini adalah untuk 1%. Saya punya pembanding, kalau untuk Si 6% bagaimana gitu loh. Nah, kembali ke diagram biner yang tadi, cuma saya geser di 6%. Ya, kembali di situ akan ketemu titik-titik pertemuan, ada A, ada B, dan B aksen. Di situ ada garis lurus ya, yang kita sebut sebagai garis isotermal, karena di situ pada saat itu tidak terjadi perubahan suhu, walaupun kita paksa dingin, tapi terbentuk struktur efektifnya. Nah, kita lihat, kita bikin garis ke kanan, lalu kita coba prediksi apa yang terjadi. Kembali seperti tadi, sampai dengan A itu tidak ada transformasi atau PTT, ya, di mana 100% cair. Kemudian dari A, dari B sampai B itu terjadi transformasi, ya. Dari cairan tadi terbentuklah struktur-struktur alfa. Pada saat itu sisa cairan semakin pekat, sehingga dia mencapai komposisi efektifnya pada saat itu
sisa cairan transformasi dari B ke B aksen ya menjadi bekuan efektif. Nah, gitu ya. Jadi bekuan efektif ya, tanpa mengubah alfa lagi ya, tanpa mengubah alfa. Dan selanjutnya setelah B aksen tidak terjadi lagi transformasi sehingga struktur nyaris tidak berubah, tetap seperti yang tadi. Itu adalah ilustrasi bagaimana sih sebetulnya si struktur-struktur itu terbentuk ya. Sehingga dia menjadi penting banget buat orang pengecoran logam. Ya, penting banget ya. Masalahnya adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya atau pembentukan struktur itu tadi. Ada faktor-faktor, jadi tidak seteoritik tadi itu, ada faktor-faktor yang bisa mengubah dia, misalnya jenis logam atau komposisinya lah ya. Kalau jenis logam aluminium, tembaga, besi, baja itu bisa beda. Komposisi juga beda. Lalu kecepatan pendinginan ya, semakin cepat pendinginan dengan pendinginan yang agak lambat tentu akan menghasilkan struktur yang berbeda. Ketersediaan nukleus ya, karena nukleus yang tadi saya jelaskan adalah nukleus yang terbentuk oleh dirinya sendiri. Tapi nukleus ini bisa kita ciptakan, artinya kita masukkan partikel kecil ya yang kita jadikan dia nukleus atau bekuan awal, di mana untuk selanjutnya proses pembekuan berlangsung dari situ. Ya, jadi itu juga bisa mengubah pembentukan struktur. Lalu kondisi proses apa yang bisa menyebabkan struktur itu jadi berbeda. Berikut adalah faktor yang mengubah struktur. Ya, kalau tadi mempengaruhi pembentukan struktur, kalau yang ini setelah struktur terbentuk bisa dia berubah. Lalu apa yang mengubah struktur itu? Ya, misalnya perubahan suhu dan tipe pendinginan pada proses hardening misalnya. Kita panaskan, kemudian pendinginan lebih cepat, ya, struktur berubah. Kemudian deformasi plastis, kita bengkokkan misalnya. Atau pada proses footwork, ya, yang memang sengaja dideformasi, struktur berubah. Kemudian pelepasan energi yang cepat, ya. Tadi salah satunya yang kita panaskan, kita quench, itu juga pelepasan energi yang cepat. Atau bendanya kita pukul-pukul dengan kekuatan yang besar, itu juga melepaskan energi yang cepat, berubah struktur. Kemudian umur atau aging, ya. Umur juga mengubah struktur, karena struktur itu tadi Pak Wiwi bilang ada yang namanya struktur yang metastabil, tidak stabil. Struktur macam itu setiap saat akan berubah ya bersama dengan umurnya. Dan berikut adalah chemical ya, korosi yang menyebabkan adalah biasanya oksigen, kontaminasi oksigen, reaksi dengan oksigen berubah menjadi oksida, tentu saja strukturnya akan berubah juga. Nah, lalu struktur mikro pada produktor sekarang. Saya orang pengecoran, saya sangat intens dengan struktur ya. Mengapa? Tadi sudah saya sampaikan, produktor itu dibuat dengan mencairkan bahan baku, mengatur komposisi dan pembekuannya kembali di dalam cetakan. Ya. Nah, pada sebagian bahan cor, struktur yang diinginkan itu tidak langsung tercapai dari proses pengecoran itu karena pendinginan yang tidak terkendali di dalam cetakan ya. Kita tidak kendalikan itu ya, tergantung dari kondisi cetakannya seperti apa dan seterusnya, sehingga kita tidak tahu proses pendinginan yang terjadi seperti apa. Sehingga struktur yang terjadi pun kita tidak bisa pasti ke struktur yang jadi, kecuali besi cor mungkin ya. Besi cor mungkin jadi. Biasanya struktur itu diperbaiki melalui proses heat treatment. Ya, jadi setelah proses pengecoran barang jadi, struktur itu lalu diperbaiki melalui proses heat treatment. Diubah lagi strukturnya menjadi struktur yang kita inginkan. Struktur askas lalu diidentifikasi dulu
untuk menetapkan tipe heat treatment yang perlu diterapkan untuk mendapatkan struktur akhir yang dikehendaki. Jadi disinilah pentingnya identifikasi tadi, baik secara mikroskopik atau berdasarkan kekuatan-kekuatan mekaniknya, baik kekerasan ataupun kekuatan tariknya. Ini saya punya contoh. Sebelah kiri itu baja ya dengan karbon 0,25% askas setelah dicor. Strukturnya seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai struktur Wittmann-Statten ya. Ditemukan oleh orang Jerman namanya Wittmann-Statten, sehingga dia menemukannya kita sebut sebagai struktur Wittmann-Statten. Lalu bahan yang tadi kita masukkan ke proses heat treatment dengan proses normalizing. Maka dia akan berubah strukturnya menjadi perlit plus karbida tersier. Ya, perlit itu yang hitam-hitam dan yang putih-putih itu adalah karbida tersier. Ini adalah kondisi di mana askas tidak sama dengan struktur yang seharusnya. Nah, ini juga menarik. Ini adalah kuningan. Ya. Kuningan dengan kandungan seng 28%. Askasnya seperti yang gambar kiri itu dendritik seperti itu. Ya, dendritik dan dia gampang patah ya. Rapuh. Dan setelah dia dipanaskan pada 800 derajat Celcius, lalu didinginkan secara lambat, maka akan terjadilah struktur kristal poligon, ya, dan ada struktur-struktur khas dari non-ferro yang struktur kembar, ya, yang ini adalah twins, ya, twin structure yang mencirikan dia struktur-struktur dari non-ferro biasanya. Ini adalah mengapa proses pengecoran logam tidak bisa menghasilkan struktur akhir seperti yang diharapkan tanpa bantuan proses heat treatment. Ya, karena itu proses identifikasi itu menjadi sangat penting di sini, karena nanti suhu maupun tipe pendinginan yang akan kita lakukan ditentukan oleh struktur awal dan struktur akhir apa yang kita inginkan. Ini aluminium silikon 13%. Ya, sengaja saya ambil gambar yang hypereutectic 13%. Ya, di situ ada primer aluminium dan aluminium silikon eutecticnya. Sedang setelah diproses pelanjutan atau diproses modifikasi, dia akan berubah menjadi seperti struktur yang sebelah kanan di sebelah kanan. Ya. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Alhamdulillah tidak terlalu panjang, saya masih bisa mengejar waktu. Jadi kesimpulan, struktur mikrologam itu terdiri dari butiran-butiran struktur dan batas-batas butiran. Berikut pada proses pengecoran logam, struktur askas belum mencapai struktur yang dikehendaki. Struktur askas dapat diperbaiki melalui proses heat treatment ataupun modifikasi komposisi tentunya. Dan identifikasi struktur mikro menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui struktur askasnya. Kemudian kita bisa menetapkan proses heat treatment atau modifikasi serta memastikan struktur akhir. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan disampaikan melalui WA, email saya, atau kalau Anda kebetulan pegang komputer atau pegang HP, Anda bisa berselancar di www.hapli.wordpress.com. Mas Gita, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo. Saya serasa dikuliahi lagi oleh Pak Widodo ini. Di topik yang cukup menarik di struktur mikro ya. Baik, beliau juga menjelaskan struktur mikro di luar besi dan baja. Tadi contohnya adalah aluminium dan kuningan. Ya,
Eh, cukup menarik sekali. Ya, kita masih punya sedikit waktu, jadi sekitar 5 menit. Ya, mungkin saya bisa extendkan sedikit 5 menit jadi 10 menit total. Tidak ada beberapa pertanyaan, jadi mungkin akan saya batasi pertanyaannya karena tidak cukup waktu karena kekurangan waktu ya. Eh, akan saya pilih beberapa pertanyaan dari tadi yang sudah disampaikan melalui chat atau melalui ada yang menanyakan langsung melalui pribadi ke saya. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini dari Ibu Fauzi Wiryawati. Ini untuk Pak Wiwi. Ya, Pak Wiwi. Analisa material perlakuan panas. Jadi di sini contohnya dalam Saya nggak material. bisa ya, belum di ini ya. Bentar, Pak. Sorry. Baik. Ya, monggo. Ya, jadi ini perlakuan panas material crucible yaitu dengan mangan 13% dan karbon 1,15% di quench dengan variasi quenchan. Ya, di quench. Jadi yang terbentuk setelah di quench ternyata austenit dengan butiran kecil, namun kekerasannya rendah, Pak. Jadi apakah misal ada opsi lain untuk melakukan identifikasi lebih lanjut, Pak, dari material tersebut? Begitu. Pak Wiwi. Enggak. Baik, Mbak Fauzi ya. Assalamualaikum. Itu masuknya ke Hatfield Steel dengan karbon sekitar 1,2 dan kadar mangan 12%. Nah itu kalau kita asumsikan bahwa setelah proses normalizing dengan temperatur dan holding time yang tepat, itu mikrostruktur lainnya hilang sehingga tinggal austenit. Nah, ketika kita lanjutkan proses tersebut dengan quenching, maka ada kemungkinan akan terbentuk austenit dengan grain size yang berbeda-beda tergantung kecepatan pendinginan. Grain size yang berbeda-beda tersebut memang mempengaruhi terhadap secara signifikan terhadap kemampuan untuk menjalarkan retakan, ketahanan atau mampu tarik dia, fatigue dia dan sebagainya. Tetapi sayang sekali bahwa dia tidak berpengaruh, grain size tersebut, lebih tepatnya butiran yang halus tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kekerasan. Jadi kalau kita identifikasi berdasarkan kekerasannya memang tidak akan jauh berbeda. Tetapi kalau kita identifikasi dengan metode lain, misalkan dengan kekuatan tarik dia akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Itu Mas Gita mungkin dari saya. Terima kasih Pak Wiwi. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini ada yang untuk Zwikroll untuk Pak Gunawan nih, Pak Gunawan Tri Nugroho. Jadi ada permasalahan ini kebetulan beliau japri ke saya atau pribadi ke saya. Beliau ingin tidak tahu material tersebut. Yang intinya beliau dapat material tetapi tidak tahu mekanisme atau sejarah informasi mengenai material tersebut dan beliau akan menguji kekerasan. Kira-kira kalau kita tidak mengetahui informasi tentang material tersebut, adakah solusi untuk bagaimana cara pemilihan pengujian kekerasan yang tepat, Pak? Gitu, Pak. Gitu, oke. Biasanya yang dilakukan tuh Vickers itu yang lebih dia range-nya lebar untuk berbagai macam material. Jadi menurut saya lebih enak pilih Vickers dulu. Dari situ nanti akan terlihat dia range-nya berapa sih dan sebagainya. Dan juga kalau bisa tadi balik ke perjalanan Pak Wiwi segala, mikrostruktur kalau bisa dianalisa lagi, lihat kan ada strukturnya tuh. Nah, itu mungkin bisa dilihat juga dia ada metode seperti apa, jadi cocok enggak dengan itu, atau mungkin dengan Vickers juga yang sama, tapi areanya banyak 4 gitu. Itu harusnya bisa mengidentifikasi untuk simpelnya ya, karena Vickers merupakan salah satu yang umum dan lebih mengcover banyak pengujian di situ. Oke, cukup mencerahkan, Pak. Jadi mungkin solusi kalau kita tidak tahu pengujian kekerasan yang mana nih, jadi kita bisa pilih Vickers ya, Pak, karena range-nya cukup besar. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Widodo dari Pak Husen Taufik. Jadi
Mohon Pak dijelaskan penjelasan mengenai mekanisme pengintian dan pertumbuhan struktur mikro pada material baja, sedangkan kita tidak menambahkan inokulan. Waduh, kalau saya diizinkan menjelaskan ini mungkin setengah jam, Pak. Nah, karena tadi saja saya menjelaskan tentang pakai contoh aluminium itu sudah sekian panjangnya. Pada prinsipnya sama. Pertama, kita harus paham dulu diagram binernya. Ya, diagram biner besi besi karbon, besi karbida. Nah, kalau untuk baja tentunya kita melihat di bawah 2% ya. Bawah 2%. Lalu kita lihat nanti komposisi apa yang kita inginkan. Ya, komposisi apa, lalu kita tarik garis ke bawah seperti tadi. Ya, lalu kita berikan titik-titik pada setiap garis perpotongan, lalu kita alihkan ke diagram analisa thermal kita proyeksikan ke sana, lalu tinggal kita lihat di situ kalau tidak ada transformasi ya lebih curam, kalau ada transformasi miring, kalau ketemu tektoid, kalau pada baja maka dia isothermal transformation lurus dan seterusnya. Nah, nanti tinggal kita lihat berapa persen yang terjadi strukturnya yang dilewati garis itu. Nah, saya mengundang Mas Husen deh, kalau misalkan saya kenal Mas Husen dengan baik ya, kalau Mas Husen berkesempatan datang ke kantor saya silakan. Ya, nanti saya jelaskan di meja ya, seperti dulu saya pernah menjelaskan di ruang kuliah yang mungkin Anda pernah lihat di sini di tempat saya di situ. Itu ya Mas Husen, saya mohon maaf karena saya untuk menjelaskan itu saya butuh waktu yang banyak dan saya butuh gambar diagram biner FPC-nya yang menjelaskan. Ya, baik Pak Widodo. Itu Pak Husen Taufik, mungkin beliau berkenan, Pak Widodo berkenan mengundang Pak Husen untuk datang langsung ke kantor untuk menanyakan masalah mengenai pertanyaan tadi lebih detail, Pak. Oke, satu pertanyaan lagi ya, kalau diizinkan. Mungkin satu pertanyaan lagi, mohon maaf agak molor, karena yang pertanyaan yang lain mohon maaf, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, bisa menghubungi melalui email dari Pak Gunawan, tadi sudah mencantumkan emailnya, Pak Widodo juga. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir ini untuk dari Yuli, Politeknik Polwali, Ibu Yuli. Saya takutnya salah nyebut Ibu atau Bapak karena nama saya Gita juga kadang disebut Ibu. Jadi ini untuk Pak Wiwi. Ya, ini karakterisasi material. Ini perlu adanya identifikasi atau referensi. Kira-kira kalau kita butuh atau melakukan identifikasi, kira-kira minimal ada berapa sih Pak teknik identifikasi? Terus kemudian yang kedua, ini kalau untuk selain baja, apakah jenis etsa juga akan untuk baja dan selain baja, apakah jenis etsa mempengaruhi hasilnya dan bagaimana kita bisa mengetahui etsa yang tepat itu seperti apa? Gitu Pak Wiwi. Baik, ini nggak tahu saya Mas Yuli atau Mbak Yuli ya. Kayak nama saya juga sih. Gendernya agak buram. Yang pertama, kalau kita melakukan identifikasi minimum berapa? Tidak ada minimumnya. Sampai kita merasa firm, kita merasa yakin bahwa itulah struktur mikro yang akan kita hadapi, karakter material yang akan kita hadapi. Jadi jarang sekali bisa dilakukan hanya dengan satu pengujian saja. Misalkan pengujian sifat magnetik. Hanya pengujian sifat magnetik tidak memunculkan satu kesimpulan. Misalkan, oh dia magnetik. Belum tentu itu besi cor, bisa saja itu baja. Baja bisa saja itu martensit, bisa saja ferritik, bisa saja ferritik, dan sebagainya. Jadi usahakan sedapat mungkin melakukan beberapa identifikasi, melakukan pra-identifikasi, termasuk di dalamnya tentu uji kekerasan kalau memungkinkan. Nah, pertanyaan kedua, etsa itu bisa dilakukan dengan beberapa purposes, ya, beberapa tujuan.
Ada yang tujuannya untuk general etching. Jadi etsa yang dilakukan secara umum untuk menemukanali struktur mikro. Ada juga etsa yang hanya dilakukan untuk mengetahui batas butir, kalau kita mau mengetahui butiran saja. Dan ada etsa yang dilakukan untuk etsa identifikasi namanya. Kalau kita hanya mau tahu kandungan fosfat, itu bisa kita carikan bahan etsanya. Kalau kita mau tahu adanya manganis sulfit di permukaan sebagai akibat reaksi mangan dengan sulfit, maka jenis etsennya juga berbeda-beda. Apa yang bisa kita pilih? Apakah kita punya list? Saran saya, kita bisa membedah atau kita bisa melihat, merefer pada ASM Handbook nomor 9 tentang metalografi. Di situ tertera semuanya secara komplit. Etsa apa yang digunakan, untuk material apa dia digunakan, dan bisa mereveal atau bisa menemukanali struktur mikro apa saja. Cobalah mencari ASM Handbook tentang metalografi. Di situ komplit banget. Begitu Mas Gita. Baik Pak Wiwi, ya baik, kita sudah di penghujung waktu karena waktu yang harus memisahkan kita ya. Jadi Mas Gita, maaf, boleh ya. saya ada sedikit revisi tadi, ternyata pemenang kuis kedua itu yang nomor cepat tuh Pak Aziz Budiarto. Tapi nggak masalah, jadi nanti pemenangnya ada 3, Pak Farhan, Pak Reza, juga Pak Aziz Budiarto. Tadi udah kontak semua. Jadi saya ada kesalahan cepatnya nih. Baik Pak, ternyata ditambah lagi pemenangnya oleh Pak Inawan ini. Sungguh bermurah hati beliau atau Zikroleh. Baik, jadi untuk pelaksanaan webinar kali ini alhamdulillah di penghujung waktunya ya. Jadi untuk materi nanti apakah bisa di-share atau tidak, mungkin nanti host yang akan lebih detail menjelaskannya. Jadi terima kasih atas para narasumber yang telah hadir pada kesempatan webinar series yang pertama kita kali ini, dan saya sendiri selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat yang salah atau penyebutan nama yang salah selama berjalannya proses webinar kali ini. Baik, mungkin begitu saja dari saya, cukup sekian dari saya. Saya bisa kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Gorbi. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Gita yang telah memoderatorisasi pada para pengisi pemateri. Terima kasih juga untuk para pemateri hari ini untuk ilmunya. Sebenarnya kalau saya lihat juga materi ini bisa dijelaskan sangat panjang, cuma ya tadi ada keterbatasan waktu, mungkin hanya sedikit saja yang tersampaikan dari begitu banyaknya materi. Untuk selanjutnya ini adalah salah satu dari selanjutnya yang insya Allah mungkin nanti bulan depan akan ada lagi lanjutan dari part-part yang lain. Nah, untuk itu mohon diisi link absensinya terlebih dahulu karena di situ ada juga masukan untuk kita untuk materi apa yang nanti bisa kami bawakan untuk acara webinar selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Dari jurusan Foundry dari Polman juga untuk webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri dan seluruh peserta yang telah hadir acara ini. Mohon maaf untuk pertanyaan, mungkin nanti kita tampung dan kita akan jawab. Mungkin kita akan jawab melalui email atau yang lainnya. Terima kasih. Sekali lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih.